para pendengar, para pemirsa Suyanto.id, kita bertemu lagi di saat ini. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat, dan malam ini kita masih berada pada channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, sebelum melanjutkan pembicaraan ini, saya mengingatkan supaya Anda semua klik subscribe atau bahkan klik lonceng supaya Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari Suyanto.id. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai tulis-menulis bersama narasumber kita, yaitu Saudara Sabjan Batio MPD. Beliau adalah pemegang sertifikat profesi dalam bidang penulisan, juga dalam bidang penyuntingan, dan sekaligus juga memiliki sertifikat asesor dari Badan Nasional Standar Profesi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Mas Sabjan. Waalaikumsalam, Prof. Ya, apa kabar, Mas? Alhamdulillah, baik ini Prof. Sehat. Semoga ya. Prof. Yanto juga sehat, Prof. Amin. Kita harus sehat, Mas. Ini karena pandeminya ini bertebangan di mana-mana, dan saya dikepung oleh orang-orang keluarga-keluarga positif, dan kita saling membantu mereka. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Nah, kita bicara tulis-menulis, Mas, dan tulis-menulis ini bagi guru, bagi dosen, bagi mahasiswa itu sangat penting sekali, karena esensi dari ilmuwan itu adalah menulis itu sendiri. Dan juga pengembangan profesi bagi guru itu juga perlu melakukan penulisan. Nah, untuk memberikan inspirasi kepada mereka, Mas, gimana menulis itu awalnya? Kan harus punya ide. Gimana ide itu datang ketika kita harus menulis? Gimana, Mas Sabjan? Prof. Memang permasalahan ide itu bagi penulis itu kan luar biasa, Prof. Banyak orang yang tidak menulis karena merasa tidak punya ide. Bahkan penulis pun ada yang berhenti menulis karena merasa tidak ada ide baru lagi. Sebenarnya ada cara mudah untuk mendapatkan ide. Yang pertama kita bisa melihat dari peristiwa, Prof. Ya. Sekarang banyak peristiwa, ada corona, ada soal rangkap jabatan, ada serbuan army dulu ke McD dulu, Prof. Ya. Yang sampai McD ditutup karena saking banyaknya yang belanja. Terus ada juga terkait vote lagu Piala Dunia, Prof, oleh army, sehingga BTS itu bisa memenangkan lagunya karena pasukan army tadi, Prof. Padahal army itu saya lihat tidak nonton bola, Prof. Army tidak nonton bola, tapi ketika ada pemilihan lagu untuk Piala Dunia, lagu BTS tadi yang tidak identik dengan olahraga, dengan bola itu justru yang menang, gitu, Prof. Itu peristiwa yang luar biasa. Ya. Terus ada soal pencabutan situs-situs oleh UNESCO, seperti status Liverpool, Prof, terancam dicabut sebagai salah satu warisan dunia, Prof, karena terjadi perubahan di sana sehingga dianggap tidak layak lagi untuk menjadi warisan dunia. Itu kan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya bisa mendatangkan ide untuk menulis, Prof. Nah, selain soal ide, bisa juga dari fenomena. Dari corona tadi bisa kita tarik, Prof. Fenomenanya apa? Ya, fenomena bermasker, fenomena cuci tangan, fenomena tidak salaman lagi, fenomena menjaga jarak itu, Prof. Terus ada juga anak-anak muda sekarang ada kecenderungan meningkatnya rasa sosial, gerakan sosialnya, Prof. Di Jogja itu ada anak-anak muda, misalnya ada gerakan garuk sampah, Jogja garuk sampah. Itu diinisiasi oleh anak-anak muda itu, Prof. Ya. Terus ada juga selain dari fenomena juga bisa dari, ini yang paling gampang itu dari momentum, Prof. Ya. Mei ada Hardiknas, terus ada Hari Pers, misalnya, Prof. Terus bulan Juli ada Hari Koperasi, ada Hari Bayangkara. Saya ingat dulu saya pernah diundang Mabes Polri pada Hari Bayangkara beberapa tahun yang lalu, Prof. Terkait tulisan. Saya menulis
Ya terkait peristiwa, terkait fenomena juga, Bro. Judulnya Ya, ya. Awas Ada Polisi, gitu, Bro. Gimana anak masyarakat merasa takut dengan polisi. Bagaimana orang tua menakuti anak-anaknya dengan itu ada Pak Polisi dan seterusnya. Itu saya tulis, saya Ya, jadi ya. tulisan, dan saya diundang oleh Mabes Polri, diberi penghargaan di Genduk Mabes Ya, Polri pada Hari Bayangkara bulan Juli ini, Bro. ya, ya, ya. Saya Itu pernah ada hari buah, juga, ya, Bro. Ya, Hari buah, ada juga hari anak, itu, Bro. Kemudian Agustus, ada 17 Agustus, ada hari ASI, ada Dharma Wanita, bahkan ada hari remaja, Bro, pada bulan Agustus. Nah, dari momentum-momentum ini itu bisa ditarik menjadi sebuah tulisan, Bro. Ya. Ya, jadi saya juga pernah ya memanfaatkan itu. Saya mendapat penghargaan juga dari Polri ya, Mabes Polri. Saya pernah menulis bagaimana Polri mensosialisasikan undang-undang lalu lintas pada zaman itu, pada saat itu. Akhirnya saya mendapat penghargaan, tapi sayang ketika penghargaan itu diberikan saya sudah ada di Amerika. Tapi saya hanya diberi surat saja bahwa Anda mendapatkan penghargaan. Nah, untuk ide ini saya bisa menambahkan, Mas, dari di samping yang dikatakan tadi, bahwa ide untuk menulis itu juga bisa datang dari praktek profesi. Jadi ketika kita praktek profesi itu akan menjumpai berbagai kesenjangan yang seharusnya secara profesional terjadi tapi tidak terjadi. Misalkan saja, misalkan dokter itu mendapatkan pasien yang seharusnya tidak malnutrisi tapi malnutrisi terjadi. Ini praktek profesi. Misalnya seorang guru itu seharusnya menjumpai siswanya itu belajar dengan baik di kelas dan kooperatif dengan yang lain, tapi tidak terjadi. Nah, itu juga bisa ditulis sebagai sebuah karya yang itu menjelaskan mengapa itu terjadi. Nah, inilah. Yang kedua, sharing saya adalah kita kembali kepada cabang ilmu kita. Ilmu itu akan ada teori. Teori itu untuk menjelaskan kenyataan. Jadi kenyataan itu kadang-kadang bertentangan dengan teori. Nah, ini lalu bisa kita tulis dan solusinya bisa disampaikan kepada para stakeholder dari tulisan itu atau para pembacanya. Nah, dari ide itu, Mas, gimana caranya? Ide itu kemudian kan tidak dibiarkan ide saja. Supaya menjadi tulisan apa yang harus dilakukan oleh para penulis? Atau yang mereka yang baru belajar menulis. Kita bicara aja lah. Orang yang belum pernah menulis ini. Ya, gimana caranya? Baik, Bro. Hal pertama yang perlu dilakukan itu mengamankan ide tersebut, Bro. Jangan sampai ide itu hilang. Kadang-kadang kita sudah punya ide bagus, 1 jam kemudian lupa tadi idenya apa ya, apa tadi dan seterusnya. Nah, itu harus diamankan. Saya biasanya nulis di HP, nulis catatan kecil. Bahkan kadang saya menceritakannya pada istri saya, Pak. Ya, pas lagi pergi berdua, tidak mungkin nulis di HP, tidak mungkin nulis di catatan. Saya ceritakan ke istri saya agar dibantu untuk mengingat. Ya. Nah, di rumah saya tanyakan lagi, tadi saya cerita apa kan, gitu, Bro. Ya. Ya, kadang-kadang idenya bagus hilang gara-gara tidak diamankan itu. Nah, berikutnya setelah dapat ide, setelah kita yakin akan menulis itu ditarik ke bidang yang kita kuasai, seperti yang disampaikan Prof. Yanto tadi, Prof. Ya, kita bidangnya apa? Misalnya kita bahas tentang corona, kita dokter, berarti tarik kesehatan. Kita misalnya ekonom, ya berarti tarik bidang ekonomi. Kita misalnya orang bahasa, ya ditarik ke persoalan bahasa. Masalah corona itu bahasanya macam-macam. Dulu sempat jadi masalah soal istilah-istilah, ada suspek macam-macam dulu, Prof. Sehingga masyarakat bingung, apa ini maknanya dan seterusnya. Itu bisa dibahas oleh ahli bahasa mengenai istilah-istilah tersebut. Bahkan kita misalnya pelajar, bisa juga menulis bagaimana apa yang dirasakan oleh seorang pelajar. Itu yang paling dikuasai dia. Ditarik.
Dia harus belajar dari rumah, apa yang dirasakan di rumah. Dia harus beli pulsa terus, apa yang dirasakan, bagaimana respon orang tuanya. Itu ditarik ke bidang yang benar-benar kita kuasai. Tetapi kadang-kadang itu nggak cukup juga, Bro. Kadang-kadang kita terbatas pengetahuan kita, terbatas pengalaman kita. Oleh karena itu kita melakukan riset. Kalau tulisan sederhana, kita riset kecil-kecilan saja. Misalnya kita perlu wawancara orang lain, perlu bertanya ke sana, bahkan perlu berkunjung dan seterusnya kalau memungkinkan. Ya, kalau tidak pas masa pandemi kita bisa mendatangi. Kalau kita menulis tentang pantai, akan sulit kalau kita tidak datang ke pantai, Bro. Kita datang ke pantai, melihat, merasakan diri sehingga kita bisa menyajikan tulisan yang benar-benar sesuai dengan karakteristik pantai. Bahkan kita bisa mengambil hal-hal unik di sana yang mungkin belum diangkat oleh orang lain, gitu, Bro. Nah, selain kita menggunakan panca indera kita, merasakan langsung dan seterusnya, kita juga bisa menggunakan pengalaman orang lain lewat membaca, lewat mencari data, misal data BPS, data Kementerian Kesehatan, terus data-data lain itu bisa kita gunakan. Karena kita nggak mungkin mengumpulkan data semua, Bro. Kita misalnya pengen tahu hari ini berapa yang positif, berapa yang sembuh. Tidak mungkin kita mendata sendiri, kita menggunakan data orang lain. Tapi tentu saja data yang benar-benar terpercaya oleh lembaga-lembaga yang memang sudah diyakini bahwa datanya benar. Bukan sekadar asumsi, bukan sekadar data yang sumbernya tidak jelas gitu. Nah, setelah kita memiliki semua referensi tersebut, memiliki data yang bagus, ditarik ke bidang yang kita kuasai, nah kita lebih gampang menulisnya. Kita bisa bekerja. Gitu, Bro. Ya, saya juga urun, Mas. Jadi ketika riset, saya menghargai itu dalam arti orang menulis itu harus membumi. Supaya membumi, memang kita harus tahu benar-benar yang kita tulis. Tahu background-nya, tahu setting-nya, dan ketika Mas Abjan mengatakan harus riset, itu sangat bagus pernyataan itu. Dan saya hanya menambahkan bahwa saat sekarang di revolusi industri 4.0 itu kan ada fenomena IoT, Internet of Things, Mas. Jadi risetnya itu sekarang bisa lebih efektif di samping mengunjungi untuk merasakan kondisi, situasi, klaim, objek yang ditulis, maka kita bisa datang ke situs-situs, ke internet yang saya yakin itu juga memiliki semuanya yang akan kita perlukan. Gimana menurut Mas Abjan? Itu merupakan langkah yang relevan nggak untuk menyelesaikan ide dalam sebuah tulisan, Mas? Gimana? Ya benar, Bro. Riset langsung, riset ya misalnya tidak langsung bisa menggunakan data orang lain, termasuk data yang tersedia gratis sekarang ini, Bro. Kita menggunakan teknologi itu sangat sesuai dengan keadaan sekarang. Seperti sekarang itu teknologi bisa menyajikan data secara real time. Misalnya Google itu bisa memberitahu kita apakah di daerah tertentu itu lalu lintasnya padat atau tidak secara real time, gitu, Bro. Nah, sehingga kita tahu, kita mau mengatakan bahwa pada masa pandemi ini lalu lintas itu semakin padat atau semakin berkurang. Itu bisa dilihat dari data-data itu yang kita kapan saja. Bahkan CCTV yang dan seterusnya juga tersedia sekarang. Big data. Yang big data itu pada awalnya adalah sebenarnya seperti sampah karena berseliweran semua data. Tapi kalau kita olah dengan baik, dengan kemampuan kita mengolah sampah tadi jadi bernilai. Ya, pembicaraan kita yang dipasang di YouTube itu kan mungkin oleh perusahaan, oleh Google itu disaring sedemikian rupa sehingga menyimpulkan karakteristik sebuah channel misalnya begitu dari hal-hal yang diposting tanpa perlu menggunakan manusia untuk melihat satu persatu apa yang diposting tersebut. Nah, itu kita manfaatkan sebagai penulis, itu mudah sekali. Sehingga menulis zaman ini kita tidak bisa lagi misalnya mengeluh tidak tahu tentang ini. Bahkan kalau kita menggunakan peta milik Google itu, kita bisa mengunjungi pantai secara langsung itu, Bro, bisa terlihat. Bahkan dasar laut pun bisa dilihat dari
dari atas itu. Bagaimana, apakah misalnya Parangtritis, apakah Parangtritis itu landai, apakah benar ada palung di sana? Ya. Itu terlihat dari Google itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan, itu bagian dari riset itu. Ya, Google Map ya, Saya luar biasa. Jadi penulis zaman sekarang itu lebih enakkan Mas daripada penulis zaman dulu. Karena untuk mengisi substansi tulisan itu tadi. Kalau saya ketika dulu masih penulis awal, ketika dapat ide itu, saya langsung mengambil kertas untuk membuat outline. Ya, yang akan saya tulis itu apa saja idenya itu, ide pokok, key konsepnya. Nah, setelah itu dikembangkan. Itu pada awal-awal ketika menulis belum sampai 50 tulisan itu sering menggunakan. Tapi setelah tulisan saya sudah 500 atau 700 itu sudah otomatis. Jadi message-nya adalah menulis itu menjadi kebiasaan. Jadi kalau orang yang tidak biasa menulis disuruh menulis itu rasanya seperti digebukin tentara Jepang satu peleton itu saya kira. Dan luar biasa memulainya. Jadi menulis itu yang paling sulit adalah bagian memulai setelah dapat ide. Nah ini pertanyaan terakhir Mas. Bagaimana setelah data ada, riset dilakukan, kemudian ide ada, tadi walaupun sambil minta bantuan istri atau anak untuk mengingat ide-ide itu, atau untuk saat sekarang saya kira di perjalanan sambil nyetir pun nggak masalah karena HP kita bisa merekam, kita sambil jalan agak ngoceh-ngoceh sedikit lah tentang apa yang ditulis, itu saya kira juga bermanfaat. Nah setelah idenya ada, gimana finishing touch untuk memfinalisasi tulisan supaya menjadi tulisan yang bagus. Tulisan yang bagus itu kriterianya saya kira adalah ABC saya kira. Accurate, ya, punya akurasi, brief, singkat, dan clear. Singkat tapi jelas. Gitu. Nah itu saya kira penting itu. Gimana Mas untuk menuju ke sana itu? Silakan Mas. Prof. Untuk penulis yang sudah jam terbangnya tinggi, mungkin itu sangat mudah Prof, menyajikan ide-ide. Mungkin sekali tulis seperti pengalaman Putu Wijaya, Prof. Putu Wijaya itu bercerita ketika saya masih mahasiswa UNJ dulu, Prof. Dia tidak mengedit tulisannya, Prof. Jadi sudah. Tapi itu untuk yang jam terbangnya tinggi. Tetapi kalau sebagai penulis, saya kira kita tidak bisa meniru yang seperti itu. Hal yang perlu kita lakukan, karena pada saat kita menulis itu, kita lebih fokus kepada mengeluarkan ide-ide yang sudah kita dapat, mengeluarkan data-data yang sudah kita tampung. Nah, kadang-kadang penyajiannya itu belum menarik. Misalnya kita kirim ke koran juga belum sesuai dengan karakteristik korannya. Oleh karena itu yang paling penting, yang sering kurang dimaksimalkan itu adalah swasembada, Prof. Melakukan penyuntingan secara mandiri. Nah, itu yang sangat penting. Pada saat menyunting ini, tadi gagasan-gagasan yang kita keluarkan kadang-kadang begitu semangat sampai kita kadang lupa halaman udah berlembar-lembar, padahal syaratnya cuma 1-2 lembar. Nah, sangat menyunting ini kita bersihkan. Ini nggak penting, ini nggak penting, ini kita hapus ini digadel seterusnya, diperbaiki semaksimal mungkin. Tapi yang perlu diingat kadang begini, Prof. Waktu kita menulis itu, kita memang bisa langsung menyunting. Cuma kadang-kadang ikatan emosional kita dengan tulisan itu kan sangat tinggi, Bro. Iya. Ini bagus. Oh ini jangan, ini udah sayang, ini dan seterusnya. Nah, kadang-kadang kita mengalami masalah seperti itu, kita harus menjaga jarak. Misalnya punya hubungan buruk dengan seseorang, itu, Bro. Kadang-kadang kita perlu jaga jarak dulu, normal lagi, baru komunikasi lagi. Akan beda suasananya, Bro. Itu juga. Oke. Mungkin didiamkan dulu sehari ya, besok diedit lagi. Oh, kemarin ternyata saya terlalu semangat nulis bagian ini nggak proporsional tulisan saya dan seterusnya. Nah, diperbaiki lagi. Ya. Kalau perlu kita memosisikan sebagai pembaca. Kalau saya membaca tulisan ini, nemukan di koran, nanti saya akan bagaimana dan sebagainya. Bisa kita perhatikan itu, Prof. Nah, kita jangan ragu-ragu untuk menyunting tulisan kita sendiri. Walaupun kita sudah capek-capek mengumpulkan data, capek-capek melakukan riset, tapi ketika kita lihat ini tidak bermakna, ini tidak relevan, ya jangan ragu untuk mengulanginya. Bahkan kalau ini tidak bisa digunakan, kita jangan merasa malas untuk mencari penggantinya. Data ini tidak cocok, data ini sudah kadaluarsa, kita ragu untuk menggantinya.
banyak data-data pengganti yang bisa kita gunakan. Memang kadang-kadang kita merasa, wah sudah capek-capek ngumpulin data ini, tapi kalau itu tidak relevan, ya dihapus saja. Daripada nanti misalnya kita kirim ke koran, itu kalau datanya kadaluarsa dapat dipastikan tidak akan diterima, karena tulisannya sudah tidak ada maknanya lagi untuk saat ini. Oleh karena jangan ragu. Nah, nanti memang di awal-awal mungkin kita merasa seperti itu, tapi kalau jam terbang kita sudah tinggi, nanti kita punya semacam mungkin pengalaman sehingga kita tahu mana data yang bisa kita gunakan, mana data yang tidak bisa kita gunakan. Seperti kita menyunting. Waktu saya awal-awal menyunting, itu banyak sekali yang terlewat. Tetapi semakin hari bisa lebih teliti. Saya bandingkan dengan teman yang tidak pernah menyunting, yang jarang menyunting. Beda penglihatannya, Prof. Ya. Matanya beda. Karena teman, loh kok bisa lihat? Saya nggak bisa lihat. Nah, itu karena latihan tadi. Ya. Nah, dengan latihan itu, sekarang dalam pengumpulan data tadi. Nah, di awal-awal tidak masalah kita itu mengganti separuh, bahkan menulis ulang, itu bagian dari proses dalam menulis. Bahkan ketika sudah berpengalaman pun, menurut saya, menyunting itu, melakukan swasunting itu wajib dilakukan. Saya jarang sekali menemukan, bahkan belum pernah menemukan, ada penulis yang bisa menulis tanpa kesalahan. Tidak ada itu. Bahkan naskah jurnal yang sudah melewati proses penyuntingan banyak orang, banyak ahli, ketika dikirim ke penyunting yang lain, bisa jadi akan banyak hal-hal temuan-temuan baru yang bisa diperbaiki. Apalagi kalau baru kita tulis sendiri. Nah, jangan ragu untuk melakukan penyuntingan itu. Tujuannya ya untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Bahkan kita sering melihat buku itu direvisi. Nah, itu bagian penyuntingan karena kadang-kadang buku yang sudah diproses sedemikian rupa, disunting, swasunting, disunting oleh penerbit dan seterusnya. Kemudian ternyata masih banyak yang perlu diubah sehingga kemudian ada edisi revisi. Bisa jadi karena kesalahan, bisa jadi karena ada update-update terbaru yang perlu dimasukkan untuk disesuaikan. Itu menurut saya, Prof. Ya, itulah saudara pendengar, apa yang disampaikan Mas Abjan itu adalah bagaimana kita menyunting, membuat tulisan proporsional, update, yang itu semua untuk menuju apa yang saya katakan, karakteristik tulisan yang baik ABC tadi. Jadi accurate, brief, clear. Mempunyai akurasi yang tinggi. Akurat itu artinya dapat dipercaya, datanya itu bagus, update, data mutakhir, kemudian brief itu singkat. Jangan kata Mas Abjan tadi ketika menyunting itu kalau datanya berlebihan, terlalu banyak, itu jangan jangan merasa sayang untuk dipotong. Kemudian clear, itu adalah jelas tulisan itu, jelas alurnya, jelas misalnya koherensinya, itu sangat penting. Demikianlah saudara pertemuan kita dengan Mas Abjan soal tulis-menulis. Saya yakin saudara semua yang belum bisa menulis harus berusaha menulis, karena menulis itu adalah mendidik banyak orang. Tulisan itu adalah merupakan guru yang tidak kenal marah dan dipelajari sepanjang masa oleh pembacanya. Terima kasih Mas Abjan atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, dan jangan lupa saudara-saudara pemirsa Suyanto.id, klik subscribe dan klik tanda lonceng kalau Anda ingin mendapatkan video-video terbaru dari Suyanto.id. Assalamualaikum Mas Abjan. Waalaikumsalam, Prof.